video ini kita akan membahas tentang persepsi dan emosi di dalam psikologi komunikasi di ruang publik. Kita akan cari tahu bagaimana sih persepsi dan emosi bisa memengaruhi cara kita berkomunikasi dengan yang lain dari sudut pandang psikologi komunikasi. Ruang publik seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya sering menjadi tempat terjadinya interaksi sosial yang singkat namun terasa padat. Karena di dalam kondisi tersebut, komunikasi tidak selalu berjalan dengan efektif. Karena perbedaan persepsi dan kondisi emosi seseorang sering kali menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman, hingga akhirnya konflik kecilnya terjadi. Oleh karena itu, psikologi komunikasi adalah pendekatan yang relevan untuk kita memahami fenomena ini. Persepsi dalam psikologi komunikasi dimaknai sebagai cara individu untuk memberi arti terhadap pesan, terhadap tindakan, dan terhadap situasi sosial yang sedang ia hadapi. Karena itulah komunikasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan, tetapi juga oleh bagaimana tindakan tersebut itu dipersepsikan. Di ruang publik yang padat ini, perilaku seperti dorong-mendorong dan saling menyalip antrean itu udah gak asing lagi di tempat umum. Karena hal itu bukan sekedar tindakan fisik, tetapi juga menjadi pesan sosial. Karena perbedaan persepsi inilah yang membuktikan sebagian orang yang memaknai hal itu sebagai hal wajar, sementara yang lain ada yang menilainya sebagai pelanggaran etika atau tidak sopan. Perbedaan persepsi inilah yang sering memicu kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi sosial banyak yang muncul. Di ruang publik, kondisi fisik dan psikologis yang lelah sering membuat individu menjadi lebih sensitif di lingkungan sekitar. Karena itu, hal ini dapat memicu respon komunikasi yang bersifat defensif dan agresif. Contohnya bisa kita lihat dari kasus yang terjadi di Transjakarta kemarin yang viral di sosial media. Ngalah ya. Garin Bu. Kebiasaan Bu dia. Bukan urusan ibu, saya bukan duduk di kursi prioritas. Masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misalnya orang lagi nggak enak badan, tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Di mana terdapat seorang penumpang kakak-kakak yang baru saja pulang kerja dengan kondisi lelah, lalu ia memang duduk di kursi umum, bukan kursi prioritas. Tetapi terdapat seorang ibu-ibu yang tetap menegur kakak-kakak itu dengan nada tinggi dan kalimat yang kurang menyenangkan, bahwa ibu-ibu itu menganggap perilaku kakak tersebut tidak menghargai dia karena tidak memberikan tempat duduk. Namun di sisi lain, kakak tersebut memiliki tanggapan kalau ia itu masih memiliki hak untuk menduduki kursi itu, karena kebetulan itu bukan kursi prioritas, dan dengan kondisi dia yang lelah, dia juga merasa butuh untuk istirahat. Situasi inilah yang membuktikan bagaimana kelelahan dan emosi dapat memicu kesalahpahaman serta memperkeruh komunikasi di ruang publik. Hal ini dikarenakan emosi yang tidak terkelola dengan baik, jadi dapat memengaruhi seseorang berbicara, memilih kata, menggunakan nada suara, serta menampilkan bahasa tubuh kita. Apa sih hubungan persepsi dan emosi dalam psikologi komunikasi? Dalam psikologi komunikasi, persepsi dan emosi saling berkaitan. Karena cara seseorang memersepsikan suatu pesan akan memengaruhi emosi yang muncul. Dan emosi tersebut juga dapat memengaruhi bagaimana pesan dipahami. Karena itulah persepsi dan emosi sangat menentukan apakah komunikasi berjalan efektif atau tidak.